Corner. 98.5 FM Apridio Beginning Station. Selamat pagi, apa kabar Apridia? Seperti biasa setiap hari Jumat ya, jam 11 lebih 15 menit Santi hadir lagi di Sharing and Hearing dan menghadirkan sosok-sosok yang akan memberikan inspirasi kepada kita semua. Baik, langsung saja hari ini seperti yang sudah dipromokan di sosial media, kita akan belajar bersama dengan Mbak Yeni Sarwokusumo. Beliau adalah owner dari @FM Floor ya. Kita sapa dulu, apa sih itu? Nah, kita akan tanya-tanya nanti. Selamat siang Mbak, apa kabar? Selamat pagi. Baik Mbak Santi, kabarnya sehat selalu. Oke. Ini Mbak Yeni posisi di mana ya Mbak? Posisi Semarang saya lagi aja? di rumah ini. Iya, di Semarang aja. Di Semarang aja ya. Oke, baik. Sebelum nanti kita akan nanya-nanya tentang bisnisnya Mbak Yeni lebih jauh, tapi kita pengen tahu dulu nih, apa sih FM Floor ini Mbak Yeni? Jadi FM Floor ini sih usaha saya di bidang online, tapi lebih ke bahan baku kuliner. Jadi ada tepung, kemudian bumbu, seperti itu. Iya. Ini dalam bentuk kemasan ya? Iya, dalam bentuk kemasan. Jadi fokusnya lebih ke street snack food, seperti ayam Taiwan street snack food itu. Oh, gitu ya. Ada nggak ini dikasih tunjuk Mbak Yeni produknya? Oh, ada. Oke, ini dikasih Jadi tunjuk seperti kepada ini. Adminia. Oke, ini adalah produknya Mbak Yeni ya. FM Floor yang sudah ada di pasaran tentu saja ya. Iya. Anda yang ingin bergabung tentu saja Adminia bisa WhatsApp aja di 0878 333 400 dan juga mungkin Anda bisa langsung chat di Instagram Live Apridio Semarang. Apridio, dan juga Anda bisa mendengarkan siaran ini melalui live streaming apridio.id. Ya, yang di seputar Semarang pastikan mendengarkan 98.5 FM. Baik, Mbak Yeni, ini kita akan bicara tentang bagaimana topik yang diangkat hari ini adalah keajaiban bisikan Tuhan. Apa yang terjadi ya Mbak ya? Tapi kita pengen ngerti dulu, kenapa sih Mbak Yeni pilih tepung-tepungan atau bahan baku untuk masakan ini sebagai salah satu usaha bisnis Mbak Yeni? Sebelumnya awalnya itu gambling sih Mbak Santi. Jadi awalnya kan saya memang di bidang kuliah di bidang pangan. Terus kemudian saya menggali banyak produk makanan yang ada di pasaran. Waktu itu saya awalnya dari setelah saya lulus dari kuliah di bidang pangan itu, saya mencoba menjadi barista. Terus kemudian saya setelah keluar itu, saya mencoba untuk usaha sendiri di bidang makanan. Pertama awalnya itu jualan itu dessert. Setelah dessert, kemudian banyak pertimbangan bahwa makanan dessert itu adalah makanan yang tersier. Orang mungkin kalau untuk flow itu lebih banyak di premier kan, di primer kan pastinya. Nah itu terus kemudian, jadi saya waktu itu setelah dari dessert saya buka bazar sama teman dan juga makanan catering. Tapi saat itu tidak terlalu bagus jalannya dengan kerjasama dengan teman, sehingga kita jalan sendiri-sendiri. Kemudian saya waktu itu ditemukanlah tepung silin ini, Mbak Santi. Tepung kasar ala silin ini, iya. Jadi itu waktu itu asal jadi dari waktu mana itu, menemukan tepung itu? Waktu itu karena jualan di bazar, kita cari inovasi yang lain yang belum pernah ada. Jadi kita coba itu ayam silin, yang terkenalnya ayam silin itu ya. Nah itu terus coba tepung itu ternyata di Semarang itu nggak ada yang jual. Jadi yang jual kebanyakan di Jakarta. Nah dari situlah mulanya saya memilih tepung itu, Mbak Santi. Oke.
Nah, Mbak Yeni, waktu pameran atau bazar ini di mana dan tahun berapa ya? Waktu itu tahun 2016 sampai 2017. 2 tahun Hmm, waktu di itu bazar full di Sri Ratu itu Mbak Santi. Waktu Sri Siratu Ratu Pemuda ya? masih ada, iya Sri Ratu Pemuda. Oke, baik. Di Siratu Pemuda Semarang sekarang sudah nggak ada ya. Jadi waktu itu Mbak Iya, Yeni di situ selama 2 tahun dan menemukan iya, floor ini menjadi salah satu tepung yang dibuat oleh Mbak Yeni di Semarang ini belum ada produsennya memang ya Mbak ya? iya. Hmm, Produsen waktu hmm. itu di Jakarta, baru ada di Jakarta dan di Semarang belum ada yang jual Mbak Santi. Jadi itu peluang yang saya ambil untuk bisa berjualan tepung itu di Semarang. Oh, nah waktu itu sudah memproduksi sendiri atau sudah ngambil dari Jakarta Mbak Yeni? Waktu itu masih ambil dari Jakarta. Hmm. Ya, Terus akhirnya terus akhirnya bertambah waktu. Hmm. ya bertambah waktu, bertambah yang order, kemudian saya mencoba untuk bikin sendiri. Tapi setelah bikin sendiri Oh, itu ternyata banyak kendala juga, Mbak. Jadi akhirnya saya maklon ke sana. maklun. Iya, maklon. Oh, ya 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 ya. Padahal ini sudah linear ya, dengan jurusannya waktu kuliah, kemudian Iya, mengutak-ngutik betul. bahan-bahan makanan gitu ya. Oke. Betul. Nah, jangan dikira ya Mbak ya untuk membuat sesuatu itu semulus yang dibayangkan ya. Masih ada banyak kendala ya, walaupun pasarnya Banyak sudah sekali jelas. kendalanya. Iya. Oke. Nah, ini fix sejak kapan FM Floor ini dilahirkan oleh Mbak Yeni? 2017, Mbak Santi. Awal mulanya 2017. itu. Iya. Oke. Jadi sekarang kurang lebih sudah 3 tahun ya Mbak Yeni ya. Nah, Ya, sudah 3 tahun. ini khusus pemasarannya lewat online atau sudah ada di offline juga di market di supermarket atau di mana gitu? Ini baru online, offline-nya ada di toko di rumah. Oh, di rumah ada ya. Oke. Iya, Nah, Mbak, betul. Dengan konsep pemasaran yang terbatas lewat online, bagaimana bicara soal omset ya? soal omset, waktu kemarin sebelum pandemi ini cukup lumayan sekali ya Mbak Santi. Hmm. Mhm. Cukup lumayan sekali bisa membantu perekonomian keluarga. Khususnya kan saya di kala itu saya memang tuan keluarga karena orang tua yang sudah tidak ada. Kemudian saya memiliki Mhm. kakak dan juga adik. Nah, kemudian karena kakak ini berkebutuhan khusus, jadi saya mau Mhm. nggak mau memang harus kerja dari rumah. Nah, itu dia. Saya jadi dari online, saya bisa ya mencukupi kebutuhan Mhm. semuanya saat ini. Seperti itu, Mbak Santi. Berarti setelah lulus kuliah Mbak Yeni memang belum pernah bekerja atau jadi karyawan ya? Bekerja sebagai barista di perusahaan ternama, cukup ternama Mhm. di Oh, dunia. oh udah Iya, pernah jadi barista itu tadi ya, pertama tadi iya ngobrol betul. ya. Iya, di barista. Oke, Mbak Yeni, ini topiknya saya agak sedikit merinding ya ketika bicara soal sebuah keajaiban atau miracle. Semua orang pasti merindukan itu dan seperti apa sih Mm-mm. keajaiban bisikan Tuhan bagi Mbak Yeni sendiri sehingga Mbak Yeni survive terus tadi memiliki tanggung jawab pada kakak dan juga adik untuk memenuhi semua kebutuhannya. Mhm. Jadi awalnya keajaibannya itu berawal dari ketika Tuhan waktu saya setelah lulus itu Tuhan tuh bilang kepada saya untuk usaha sendiri. Tapi saat itu saya masih belum siap, Mbak Santi. Mhm, mhm. Jadi ketika itu saya bilang ke Tuhan, Tuhan yang benar aja, maksud aku disuruh usaha sendiri sih. Aku juga nggak punya orang untuk belajar atau untuk apa namanya ada mentor seperti itu. Kemudian oleh sebab itu saya bekerja dulu sebagai barista dan selama itu selama 1,5 tahun kalau nggak salah itu saya bekerja di situ. Mhm. Waktu saya mau dinaikkan sebagai supervisor, tapi saya tidak menerima itu. Jadi saya mau karena masalah waktu ya pastinya karena sebagai barista itu di mall kerjanya juga jamnya itu Mhm. hampir dikata full di sana. Jadi saya nggak bisa
menjaga kakak saya di rumah. Nah, ketika itu saya juga berpikir bahwa mungkin kakak ini juga sebagai jalan dari Tuhan untuk saya, untuk fokus ke kakak saya. Gimana sih caranya supaya saya bisa menjaga kakak saya, tapi juga saya bisa berpenghasilan dari rumah. Akhirnya setelah itu saya mencoba untuk usaha sendiri. Saya bulatkan tekad saya untuk usaha sendiri dari rumah. Dan dari situ Tuhan kasih jalan semuanya itu, Mbak Santi. Jadi awal Hmm. mulanya ini memang karena kakak saya itu. Ya, Mbak Yeni, saya akan tetap menggunakan kata ini mungkin yang tepat ya ketika saya melihat sosok-sosok Ya, yang luar biasa untuk mengabdikan diri kepada keluarga. Bagaimana waktu itu ya ada di benak Mbak Yeni sendiri ya sebagai anak yang nomor 2, kemudian orang tua nggak ada ya, dan akhirnya memutuskan untuk mewakafkan diri Mbak Yeni kepada keluarga dengan merawat kakak gitu ya dan usaha dari rumah. Apa Mbak yang waktu itu ada di benak Mbak Yeni kemudian termotivasi untuk melakukan semuanya dengan tetap menjaga kakak tersayang? yang ada di pikiran ketika itu adalah, ya kakak itu adalah anugerah, Hmm, Mbak Santi. ya, Mau bagaimanapun saya harus bisa merawat dan tidak bisa ditinggalkan saat itu. Waktu itu saya pun juga ingin bisa bekerja di luar kota, tapi karena oh, dengan kondisi yang seperti itu memang apa ya, itu kayak sebagai um, wangsit gitu mungkin hmm, dari Tuhan untuk bisa hmm, dari hmm, kakak saya itu sih Mbak Santi. hmm. Dan ini bisikan Tuhan itu terjadi selalu dan selalu atau pada waktu momen tertentu saja ketika memang Mbak Yeni sedang kusuk berdoa dan berbicara dengan Tuhan? Selalu Mbak Santi, soalnya satu hal yang saya pegang dari saya kecil memang berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan itu adalah suatu hal yang sangat penting sekali, apalagi dalam dunia bisnis ketika kita mengambil sebuah keputusan apapun itu memang saya selalu mengikut sertakan Tuhan dalam hidup saya. Hmm, Karena hmm, tanpa Tuhan saya nggak bisa apa-apa Mbak Santi. betul. Dengan kondisi yang istilahnya seperti ini dan banyak hal yang terjadi itu, kalau tanpa Tuhan itu tidak ada kekuatan. Oke, baik Mbak Yeni. Sebelum saya lanjutkan pertanyaan saya, ini saya ada pertanyaan dari yang sudah bergabung di Instagram Live. Kita sapa dulu. Ada Pak Saud underscore Sijuntak. Memulai bisnis pertama kali pasti sangat sulit ya Mbak. Motivasi apa yang Mbak gunakan agar tetap bertahan? Silakan Mbak Yeni. Ya, oke. Terima kasih Pak. Maaf saya nggak bisa baca namanya Mbak Santi Pak Saud. atas pertanyaannya. Ya, Pak dengan Pak Saud, Saud. oke. Dengan Pak Saud, motivasinya adalah goal kita sih, tujuan kita apa. Terus kemudian dari motivasi itu tadi untuk membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Itu Mbak Santi. Bisa Oh, membahagiakan oke. kakak saya, ya ke depan juga untuk goal, tujuannya apa sih. Kemudian ya itu tadi karena keyakinan dari awal ketika Tuhan bilang untuk usaha sendiri, oke, saya beranikan diri saya yakinkan diri saya bahwa Tuhan akan tetap ikut campur tangan dan bekerja di dalam setiap usaha saya. Jadi itu yang memotivasi saya terus untuk tetap usaha sendiri karena yakin ada Tuhan bersama dengan saya. Oke. Mbak Yeni, bicara soal bisnis kan tidak luput dari skill yang kita punya, and then modal ya, terus prospek ke Mm-mm. depan. Dan kalau tujuan tadi mungkin bisa lah ya dijahit dengan keadaan dan motivasi kehidupan. Nah, bagaimana waktu itu ya ketika Mbak Yeni memutuskan untuk bisnis sendiri dengan tadi ya eh, tidak ada apa yang mau harus dikerjakan dan memang hanya pengalaman di bidang kuliah di apa makanan itu ya. Gimana tuh Mbak? Caranya akhirnya menemukan dan mengerucut saya harus berbisnis dan bisnis ini yang menjadi salah satu solusinya. Maksudnya gimana Mbak Santi? Maaf tadi putus-putus. Jadi berbisnis kan tidak lepas dari modal, kemudian juga apa sih yang mau kita pilih ya gitu ya.
Karena waktu itu kan kalau tujuan itu sudah pasti goalnya bicara soal kehidupan ini itu yang memotivasi. Nah, ketika memutuskan untuk menjalankan usaha itu, gimana tuh waktu itu Mbak Yeni seyakin itu campur tangan Tuhan akan tergabung? Maaf ini kayaknya ada yang mengganggu ya. Mungkin Oh ya. bisa dibantu teman-teman teknik, ini ada agak sedikit ada suara-suara masuk sehingga tidak bisa concern. Oke, Oh ya. pertanyaan dari saya hold aja. Mungkin Mbak Yeni bisa membaca ada yang lewat Instagram Live ini. Pak I Dari Pak Hendarto. I Hendarto. Ya, Pengalaman berkesan dan kurang berkesan apa selama menjalankan bisnis ini ya? ya Pastinya oke, kalau silakan. berkesan itu, ya. Oke, terima kasih Pak Hendarto untuk pertanyaannya. Jadi ini untuk pengalaman berkesannya itu pastinya kalau cuannya itu besar ya Pak Hendarto. Jadi kalau bisa, jadi ketika profit itu berkesan banget pastinya. Apalagi bisa membantu kakak saya dan juga perekonomian keluarga. Kemudian kalau kurang berkesan itu biasanya lebih ke persaingan, kompetitor. Kemudian bagaimana caranya untuk bisa grow, scale up Mhm, yang seperti itu. Kemudian itu sih Mbak Santi. ya, ya, Berkesannya ya. juga itu lebih ke ini ya, maksudnya saya bisa lebih mengembangkan diri juga di situ, di usaha sendiri itu saya bisa lebih mengembangkan diri juga. Jadi eksplorasi diri tersalurkan ya di bisnis ini ya. Iya. Oke, terima Mm-mm. kasih Pak I Hendarto. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan inspirasi untuk Anda. Baik, Mbak Yeni, ini kan ada insight yang mau disampaikan juga dalam usaha Mbak Yeni ya. Kan saya merasakan betapa besar sayangnya Mbak Yeni kepada kakaknya Mbak Yeni ini. Apa sebetulnya insight yang mau disampaikan dari bisnis yang Mbak Yeni kembangkan ini, Mbak? Untuk masyarakat, untuk ibu-ibu terutama, untuk perempuan. Oke, jadi saya ini insight-nya berasal dari mama saya yang memang seorang dokter, dia mau membantu dan menolong banyak orang. Nah, dari Hmm. situ saya pun ketika mau jadi dokter itu saya nggak bisa ternyata Mbak Santi. Dan kemudian saya Oh, harus apa namanya berjalan di kuliner ini di dalam dunia pangan di hmm, bidang pangan. Tapi dari hmm, situ insight dari mama ini pun tidak hanya lalu begitu saja, tapi bisa melalui bidang pangan ini. Jadi dalam sebuah bisnis itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga bisa untuk keluarga kita dan juga kita bisa menolong untuk orang-orang sekitar kita. Jadi bisnis tidak hanya untuk diri sendiri, tapi bisa untuk banyak orang. Dengan membantu banyak orang, istilahnya dengan bisnis kuliner ini saya bisa mensuplai tepung dan juga bahan baku usaha untuk mereka yang mau usaha kuliner dari rumah juga bisa, melalui online juga bisa, dan mereka bisa mengembangkan skill-skill mereka ataupun talenta mereka di bidang pangan. Gitu Mbak oke. Santi. Jadi mamah saja sudah banyak memberikan insight ya kepada Mbak Yeni Iya. ya untuk bisa lebih Mm-mm. bermanfaat kepada orang lain. Beliau seorang dokter. Mbak Yeni pengen jadi dokter tapi tidak masuk ya. Jadi ada jalur lain yang bisa dilakukan Iya. untuk bisa membahagiakan orang lain. Nah, Mbak Yeni sejak kapan sih Mbak Yeni punya tanggung jawab besar ya menjaga kakak dan keluarga? Tepatnya tahun 2012 Mbak Santi, ketika 2008 itu Mama kan bisa dipanggil, kemudian 2012 Papa menyusul. Nah, saat itu juga ketika saya harus bisa mandiri secara utuh untuk bisa membantu diri saya sendiri, terutama khususnya waktu itu, dan juga adik dan juga kakak saya. 3 bersaudara berarti ya? Iya, 3 bersaudara. Umur Mbak Yeni waktu itu berapa ya? Umur saya waktu itu 20, Lagi iya ngitung dia. 20, 20, 20, iya. 20 Jadi tahun. nggak bisa ngitung, iya 20 tahun lah. Waktu kuliah waktu itu 20. masih, iya skripsi. Ketika skripsi itu kemudian Papa meninggalkan kita. Hmm. Mm-mm. Oke, berarti belum bekerja ya, masih kuliah ya. Belum, iya Setelah masih lulus kuliah. baru jadi barista ya. Nah, Iya. Mbak Yeni,
titik balik apa sih yang dirasakan oleh Mbak Yeni ya ketika akhirnya memang kedua orang tua Mbak Yeni harus duluan dipanggil Tuhan ya. Dan Mbak Yeni punya tanggung jawab besar, ada kakak, ada adik. Waktu itu kan belum ada pegangan apa-apa ya. Secara kesiapan mungkin masih belum tahu. Nah, saat itu seperti apa bisa diceritakan Mbak Yeni? Saat itu ngeblank, Mbak. Ngeblank deh ya dengan kehidupan yang ada, nggak ngerti harus kayak gimana dan harus bagaimana. Saat itu juga kayak apa ya, kayak layangan putus gitu Mbak Santi, jadi masih nggak ngerti apa-apa. Jadi ketika harus mengurus sesuatu, pengurusan ke akte, ke pemerintahan juga, ketika orang tua sudah meninggal, itu juga saya masih yang kayak ngeblank, kayak masih nggak ngerti gitu Mbak Santi. Oke. Iya. Baik. Dan itu yang menguatkan Mbak Yeni ya sampai saat ini untuk membuat sebuah produk atau usaha ini untuk bagaimana merasakan orang-orang ketika ditinggalkan orang-orang tercinta dan punya orang-orang terkasih yang harus tetap dijaga. Nah Mbak Yeni, ini pertanyaan dari Pak Kukuh Akbar, Pak Kukuh AKBR. Mbak mau tanya, produk yang dijualkan tepung ya, adakah diversifikasi ke produk jadi yang dijual juga? Lalu selama 3 tahunan ini apakah sudah merasa puas dengan produk-produk yang dihasilkan dari FM Floor? Ya, untuk selama ini sudah puas saya di FM Floor ini karena luar biasa banget Tuhan bisa kasih berkat melalui ini produk-produk dari FM Floor. Kemudian tadi yang pertama apa ya Mbak? Oh, diversifikasi produk ya. Diversifikasi betul. Produk, iya ada. Jadi karena justru diversifikasi produk ini, inovasi produknya itu terjadi karena pandemi ini Mbak Santi. Jadi karena sebelumnya saya jualan usahanya di bahan baku aja, kemudian ada inovasi di dalam bentuk frozen food. Seperti itu. Iya. Nah ini selama 3 tahun ini sudah puas ya Pak. Silakan Anda bisa melihat. Boleh Mbak dikasih informasi ke sosial medianya FM Floor ini, sehingga bisa melihat dan juga mungkin bisa order juga ya. Oke, siap. Jadi teman-teman semua untuk bisa mengerti atau mengetahui informasi mengenai FM Floor melalui www.fmfloor.com atau Instagram @fmfloor dan juga di Facebook juga ada @fmfloor juga. Untuk pemesanan bisa melalui marketplace, ada di beberapa marketplace ternama. Kemudian juga bisa melalui WhatsApp. Nanti linknya semua ada di Instagram. 081 0812 2624 0827. Oke, baik. Itu tadi ya, silahkan Anda bisa melihat produknya juga di Instagramnya FM Floor dan juga di beberapa marketplace sudah ada. Anda bisa belanja juga di situ. Baik, ini ada dari BGM Angolosilalahi Krensis. Oke, thank you ya. Ada Rahmat Terima kasih Bang. 3869. Siang sis, duo sister yang membanggakan. Oke, ini ternyata penggemarnya juga ya, banyak sekarang. Dari 08310339 sekian dari WhatsApp ini Mbak Yeni ada yang bertanya, sharing and hearing bagaimana bisnis di pandemi saat ini bagi Mbak Yeni, apakah ada pengaruhnya atau seperti apa? Silakan. Ya, bisnis di pandemi ini ada pengaruhnya pastinya. Tadi yang sebelumnya saya katakan bahwa awalnya itu memang pandemi ini berpengaruh sekali dalam bisnis FM Floor dan kemudian kami mengembangkan sebuah inovasi produk di bidang frozen food itu tadi. Ya cukup lumayan membantu Mbak Santi, tapi tetap kita di tengah pandemi ini bukan kita terus untuk down ya. Karena pandemi itu bukan sebuah tragedi, melainkan kita bisa memberikan di tengah-tengah pandemi pun kita juga bisa happy. Karena dengan kita happy, rezeki akan menanti. Wah, ini bagus ya prinsipnya ya. Segala suatu situasi yang ada karena Tuhan yang membuatnya itu bukan sesuatu yang membuat kita jadi merasa mendapat sebuah bencana ya. Tapi ini adalah sebuah keadaan yang harus kita terima dengan bahagia. Tadi kalau kita happy, rezeki menanti. Kalau kita bahagia, semua selalu ada tersedia, gitu ya. Yes, betul Mbak Santi. Oke, baik. Mbak Yeni, ini sangat mungkin lebih
private lagi ketika bicara tentang sosok-sosok yang punya arti dalam kehidupan Mbak Yeni yang sampai menghantarkan FM4 sampai saat ini selama 3 tahun, dan Mbak Yeni sudah puas karena sudah sesuai dengan tujuan yang ingin Mbak Yeni capai. Siapa orang yang atau the man atau the woman yang dibalik kesuksesan dari Mbak Yeni ini? Ya, kembali saya sampaikan, the woman and the man is my mom and my brother, Mbak Santi. Oke. Ya. Oke. Dan apa yang ingin disampaikan kepada mereka-mereka yang sangat berarti bagi Mbak Yeni? Yang ingin saya sampaikan adalah dengan kehadiran mereka semua dalam hidup saya itu bisa memberikan kekuatan bagi saya saat ini untuk bisa bertahan, untuk bisa melewati itu semua, dan saya bisa menemukan arti kehidupan dalam diri saya bahwa saya walaupun mungkin anak kedua dengan keadaan kondisi yang seperti ini, dengan kondisi kakak yang seperti itu, tapi saya bisa merasakan berkah dan juga anugerah Tuhan yang luar biasa, kebaikan Tuhan yang mengalir dalam kehidupan saya pribadi dan juga kehidupan saya pribadi yang mengubahkan saya juga, Mbak Santi. Yes. Itu. Baik, Mbak Yeni, ada yang menyapa ini dari Stefanus Panin ya. Halo saudariku Yeni. Nah ini ya. Iya, Kak Stefanus. Oke, terima kasih sudah bergabung. Nah, Mbak Yeni, kalau bicara soal bisnis, bicaranya ada sedikit profit yang ingin didapatkan ya. Nah, bagaimana Mbak antara insight yang mau disampaikan tadi, kalau kita bicara bisnis tidak selalu profit. Value apa sebetulnya yang Mbak Yeni temukan dalam bisnis FM Floor ini? Value-nya yang bisa saya dapatkan itu bisa tadi, Mbak Santi, ketika Tuhan memberikan keajaiban dalam hidup saya dan juga keluarga, saya pun juga yakin bahwa dari bisnis FM4 ini juga bisa memberikan keajaiban bagi para klien ataupun customer FM4. Jadi value-nya keajaiban itu tadi, Mbak Santi. Ya. Karena Mbak Yeni yakin ya bahwa Tuhan akan selalu bersama Mbak Yeni ya. Oke. Mbak, ada berapa orang yang sudah membantu Mbak Yeni dalam usaha ini, dalam bisnis ini? Yang sudah membantu ada 3 orang, Mbak Santi. Sudah punya 3 karyawan atau 3 mitra ya yang membantu bisnis dari FM Floor? Iya. Oke. Baik, ini ada pertanyaan dari Nina. Selamat pagi, Apredio, dan juga selamat pagi Mbak Yeni. Saya menyimak dan luar biasa, begitu yakinnya Mbak Yeni dengan kekuatan Tuhan. Yang ingin saya tanyakan adalah, bagaimana Mbak kita bisa terus fokus dan kemudian bekerja keras dan akhirnya bisa meraih sukses? Bagi tipsnya dong. Oke, silakan. Oke, jadi tipsnya untuk sukses ya Mbak Santi ya tadi ya maksudnya. Jadi untuk tetap bisa fokus itu kita ya fokus tadi kepada goal tadi, kepada orang-orang di sekitar kita yang menjadi tujuan goal kita. Goal dan why-nya apa? Why-nya kenapa kita mau untuk usaha dan kenapa dan apa tujuan yang akan kita capai itu. Untuk sukses mungkin saat ini saya pun juga belum posisi sukses banget ya. Belum yang sukses itu, tapi sukses itu kriteria setiap orang pasti berbeda-beda. Apa sih makna kesuksesan dalam diri teman-teman? Setiap orang juga pasti beda. Ada yang berkata bahwa hanya dengan pendapatan 10 juta aja cukup. Tapi ada juga beberapa orang yang bilang 10 juta itu tidak cukup. Tapi ada yang ingin sekali lebih dari itu. Jadi kategori kesuksesan itu setiap orang-orang berbeda. Bagaimana kita memaknai kesuksesan itu terlebih dahulu. Ketika kita bahagia dan cukup dengan apa yang kita miliki, itu pun juga ada sebuah kesuksesan yang bisa kita dapatkan. Mbak Ya ini tegar banget ya. Saya nggak melihat sebuah kerapuhan dalam diri Anda ya, walaupun hantaman tadi proses-prosesnya tidak semua orang bisa sekuat Anda. Baik, terima kasih ya. Ini ada dari salam dari Mbak Librenda. Proud of you sis. Nah ini
penting ya Mbak Yeni ya untuk saling menguatkan ya dalam sebuah pertemanan. Nah, bagaimana Mbak Yeni bisa mengambil apa ya lingkungan, kemudian ya mengambil selah-selah orang-orang yang selalu bisa menyemangati Mbak Yeni ini? Ya, itu tadi sih Mbak. Ketika kita apa ya, maksudnya mau untuk lebih maju, ketika kita mau positif, itu pasti vibrasinya itu akan positif. Nah, ini Hmm. teman-teman yang dari tadi menyapa ini semua dari komunitas vibrasi positif, Mbak Shanti. Nah, itu tadi ketika kita apa ya, maksudnya kita ingin positif, kita ingin bersama dengan teman-teman yang positif, saling membantu, saling menguatkan. Itu Mm-mm. entah kenapa Tuhan tuh juga mempertemukan kita dengan orang-orang yang sevibrasi itu, Mbak Santi. Oh, oke oke. Jadi gravitasinya itu secara automatically ya, semesta ini menuntun Iya, kemana-mana kita akan dijahit atau benar. dirajut ya. Iya, Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Sharon. Selamat siang Apredio. Saya selalu mendengarkan sharing and hearing. Yang saya dengarkan adalah bukan semata-mata bisnis dari perempuan-perempuan hebat ini, tetapi selalu berbicara bagaimana dia berkomunikasi dengan Tuhan, dia berkomunikasi dengan orang-orang tercinta. Mbak Yeni, boleh dong saya dibagi tipsnya untuk bisa menjadi apa nih? Oh, menjadi orang yang selalu mendapat bisikan dari Tuhan. Oh, ini menjadi apa ada Mbak nih tadi? Sharon. Menjadi orang yang selalu mendapatkan bisikan dari Tuhan. Tipsnya simple, berdoa setiap hari, pagi, siang, malam, mendekatkan diri ke Tuhan. Tuhan pasti selalu mendengarkan doa-doa kita dan yakin aja bahwa doa yang selalu kita sampaikan itu pun juga Tuhan mendengar. Dan ada kalanya pula ketika kita sudah menyampaikan doa, ada baiknya pula ketika kita juga perlu duduk diam, mengetahui apa yang Tuhan ingin sampaikan ke kita. Bisa dengan Hmm, melalui meditasi seperti itu. Mungkin senyamannya teman-teman berdoa seperti apa dengan kepercayaannya masing-masing. oke. Okay. Yes, Sharon. Jadi memang kadang-kadang kita butuh ruang dan waktu untuk silent ya. Tadi kalau Mbak Yeni bilang Ya, betul. meditasi itu ya. Betul-betul bagaimana memasrahkan diri kepada yang kuasa. Thank you untuk sharingnya Mbak Sharon. Mudah-mudahan ini juga sedikit memberikan angin segar bahwa ada sosok Mbak Yeni yang ada di antara kita. Nah, Mbak Yeni dalam buku Estri ini kan teman-teman luar biasa ya. Ini memiliki boleh dibilang adalah energi yang berlebih. Nah, Iya. iya. Bagaimana Mbak Yeni pengen juga ini kepada orang-orang yang saat ini juga perempuan itu kan biasanya diartikan sebagai sosok yang cukup lemah, kemudian tidak berdaya ya. Kalau Mbak Yeni sendiri bagaimana untuk memotivasi kaum perempuan untuk menjadi orang yang tegar setegar Mbak Yeni? Luar biasa pertanyaannya Mbak Santi. Jadi kalau dari saya itu, kita sebagai wanita itu bukan dikesampingkan ya. Kita ubah cara pola pikir kita terlebih dahulu bahwa kita pun juga manusia yang utuh, kita adalah manusia yang dihargai dan sama seperti Tuhan sendiri, kita diciptakan oleh Tuhan itu spesial adanya dan berharga adanya, sehingga kita pun juga bisa menjadi pribadi yang bisa kuat dari diri kita sendiri, dan kemudian dari pribadi itu kita bisa menjadi apa namanya, menjadi berkat bagi banyak orang. Hmm, ya. Baik, ini ada Jessica Juwono ya. Halo Ci Yeni, salam dari Jepang. Oh ini didengarkan di Ya, Jepang halo juga ya, Jessica. disimak oleh saudara Ci. Oke, ini banyak sekali yang memotivasi ya. Kemudian Pak Stefanus juga memberikan sebuah statement, kita harus yakin dan terus berusaha. Mbak Yeni masih punya mimpi yang ingin diraih? Apa itu? Boleh kita tahu? Mimpi yang ingin diraih itu pasti banyak ya Mbak Santi. Banyak Mhm. keinginan dan juga maksudnya untuk jangka panjang, untuk masa tua nanti itu juga pasti ada.
Itu sih impiannya. Kalau bisa juga bisa memiliki dan membantu banyak yayasan panti asuhan. Oke. Itu Mbak Baik, Santi. silakan. Anda yang ingin order ya, bisa WhatsApp di 081226240827 untuk FM Floor ini, atau menghubungi Up Radio untuk kita berikan nomor kepada Anda. Baik, Mbak Yeni, waktu ini saya sudah dikode oleh tim dari redaksi. Waktunya sudah selesai katanya begitu ya. Nah, Mbak Yeni, apa yang mau disampaikan di akhir perbincangan kita di Sharing and Hearing ini? Silakan Mbak, dengan topik kita adalah keajaiban bisikan Tuhan ini, Mbak. Baik, jadi untuk teman-teman semua, kita maksudnya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mengalami keajaiban bisikan Tuhan itu. Keajaiban bisikan Tuhan itu bisa dalam berbagai hal, dalam berbagai macam. Kita bisa mengimaninya dalam diri kita masing-masing, dalam diri kita sendiri-sendiri. Setiap orang punya message yang berbeda-beda, dan setiap orang punya keunikan yang berbeda-beda. Nah, kita mau untuk bisa lebih mengembangkan diri kita sebagai pribadi yang luar biasa diciptakan oleh Tuhan, supaya kita pun hidup tidak hanya sekedar hidup, tapi hidup yang bisa berbagi bagi banyak orang. Baik, Mbak Yeni, luar biasa waktu kita secuil, tetapi ini banyak insight yang didapatkan dan keyakinan bahwa Tuhan akan selalu bersama kita. Makanya Mbak Yeni sudah merasakan bagaimana bisikan keajaiban bisikan Tuhan ini ya, sehingga FM4 ini bisa terus bertumbuh, kemudian juga bisa menjaga kakak tersayang dan juga saudara. Mbak Yeni, thank you banget. Saya merasakan ada cinta kasih Anda yang besar kepada sesama, bagaimana Anda juga cinta mati kepada Tuhan Anda, dan ini luar biasa ya. Dan kita ketemu lagi di Jumat depan jam 11:15 dengan sosok yang lain yang tentu saja akan menggiring kita semoga menjadi manusia yang di atas rata-rata. Mbak Yeni, thank you, salam buat kakak tersayang juga untuk keluarga. Ya. Sukses selalu ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Santi. Ya, terima kasih semuanya teman-teman yang sudah menyapa pada pagi hari ini. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung. Semuanya tidak bisa disambut satu persatu, tapi kami yakin kehadiran Anda memberi arti bagi kami berdua. Terima kasih. Saya Santi Rosalia. Sukses untuk Anda dari Up Radio. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.